Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Masih semangat? Semoga kabar adik-adik semuanya sehat dan diberkati oleh Tuhan selalu. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi adik-adik. Ayo kita berdoa bersama-sama dulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami sehat, dalam keadaan yang baik, serta diberkati oleh Tuhan. Kami tahu ini semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak yang kuat iman di dalam Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37, dengan judul Perempuan Sunem dan Anaknya. Di dalam perjalanan pelayanan Nabi Elisa, ia mengunjungi desa ke desa, kota dan ke kota. Dalam perjalanannya kali ini, ia berada di sebuah desa yang bernama Sunem. Di Sunem, ada seorang perempuan yang murah hati, yang baik, yang mengundang Elisa dan Gehazi untuk makan di rumah mereka. Perempuan ini sangat kaya. Sayangnya, perempuan Sunem ini dan suaminya belum punya anak. Dan setiap kali Elisa pergi ke Sunem, Elisa pasti singgah di rumah perempuan Sunem yang murah hati dan kaya itu. Dan perempuan Sunem ini menyadari bahwa Elisa bukanlah orang yang sembarangan. Ia tahu bahwa Elisa adalah seorang nabi Allah. Kemudian ia dan suaminya sepakat untuk menyediakan kamar untuk Elisa, sebuah kamar yang khusus. Di dalamnya ada tempat tidur, meja, kursi, dan kandil, supaya ketika Elisa datang, maka kamar tadi bisa untuk Elisa beristirahat sejenak sebelum Elisa kembali pulang dan melanjutkan pelayanannya. Ketika Elisa melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu dan suaminya, Elisa bertanya, "Adakah yang kau perlukan? Dan apakah yang aku bisa lakukan untuk membalas budi baikmu ini kepadaku?" Perempuan Sunem itu berkata, "Tidak ada Tuan, karena aku tinggal di tengah-tengah kaum keluargaku dan aku hidup berkecukupan." Perempuan ini melakukan semuanya dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan, sekalipun Elisa ingin membalas kebaikan hatinya. Lalu Elisa bertanya kepada bujangnya, yaitu Gehazi, "Apa ya kira-kira yang bisa kulakukan untuk membalas budi baik perempuan Sunem ini?" Gehazi menjawab, "Ah Tuan, dia belum punya anak dan suaminya sudah tua." Kemudian Elisa memanggil perempuan Sunem itu dan ia bernubuat. Ia berkata bahwa perempuan Sunem ini di waktu yang sama di tahun depan akan melahirkan seorang anak laki-laki. 1 tahun pun berlalu, dan benar saja perempuan Sunem itu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu tumbuh besar. Pada suatu kali anak itu menemui ayahnya di ladang. Tiba-tiba ia berteriak, "Aduh, kepalaku, aduh!" Dan ia kesakitan dan terjatuh. Dan para bujang ayahnya membawa ia kembali kepada ibunya. Kemudian anak perempuan Sunem ini meninggal dunia. Ibunya sangat sedih. Belum lagi dalam hidup rumah tangganya ia tidak pernah meminta anak, tetapi Nabi Elisa lah yang memberi dia harapan bahwa ia akan mendapat anak. Karena itu ketika ia mengetahui bahwa anaknya telah mati, ia datang untuk menemui Nabi Elisa. Dan sesampainya ia kepada Nabi Elisa, ia menangis dengan sedih dan berkata, "Tuan, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripadamu?"
Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Ibu ini sangat sedih, tetapi adik-adik, Tuhan tidak pernah memberi kita harapan yang kosong. Dan lihatlah apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi Elisa dan bujangnya Gehazi pergi untuk menemui anak perempuan Sunem yang sudah mati itu. Dan adik-adik tahu, setelah didoakan oleh Nabi Elisa, anak itu kembali hidup. Adik-adik pasti telah memperhatikan cerita ini dari awal, bukan? Jadi, ada berapakah mujizat yang Tuhan Allah lakukan melalui Nabi Elisa? Jika adik-adik memperhatikannya, kita menemukan bahwa ada 2 mujizat yang Tuhan lakukan buat perempuan Sunem itu. Yang pertama, perempuan Sunem dikaruniai seorang anak laki-laki. Diceritakan di awal bahwa perempuan Sunem ini dan suaminya belum punya anak, dan atas nubuat Elisa, ia dan suaminya mendapat seorang anak laki-laki. Yang kedua, anak perempuan Sunem itu kembali hidup. Ketika perempuan Sunem menemui Elisa, anaknya sebenarnya sudah mati, tetapi setelah didoakan, anak itu hidup kembali. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk menaruh semua harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar bersama firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini yang akan selalu menuntun langkah kaki kami. Dalam tangan-Mu lah kami menaruh segala pengharapan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.